sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu lahum al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila ruyabaina wa ummahatina wa masyayikhina wa khususan ila al-marhum Raja Muhammad Ridwanullah Tauhidi Syulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita lanjutkan masih membahas tentang perkara yang menyebabkan puasa menjadi batal. Kita ulang sedikit yang poin nomor 7. Al-mufattirus sabi. Adapun perkara yang membatalkan puasa yang nomor 7. Al-istimna'u, yakni berusaha dengan sengaja untuk mengeluarkan air mani. Nah, ini mengikuti wazan istif'ala. Istaf'ala yastafilu, istamna'a yastamni, istimna'a, menuntut atau berusaha untuk mengeluarkan mani. Jadi bukan keluar dengan sendirinya, tetapi ada proses untuk usaha supaya keluar air mani. Ada unsur kesengajaan. Siapa yang berusaha dengan sengaja untuk mengeluarkan air maninya, maka saat itu juga dihukumi batal puasa. Ai talabu khurujil mani. Nah, jadi mani di sini tentu berbeda dengan air-air yang keluar dari kubul, khususnya kubul laki ya. Ada madi, ada mazi, ada mani. Nah, yang mewajibkan mani itu ada, yang mewajibkan mandi adalah keluarnya air mani. Sedangkan mazi ataupun wadi itu tidak, tapi dihukumi najis, sedangkan mani tidak. Imma biyadihi, ya, ada kalanya keluarnya itu dengan tangannya sendiri. Bahasa ngetrenya halo Bandung. Au biyadi halilatihi, atau proses pengeluarannya itu dengan tangan istrinya. Tentu ini bagi yang sudah berkeluarga ya. Au bi fikrin, atau dengan menghayal. Au nazorin, atau dengan melihat, memandang. Apalagi sekarang kita bisa melihat sesuatu yang tampak ya, entah di film atau di tayangan atau sesuatu yang kita lihat langsung ya. In alimal inzala fihima, di mana dengan dia menghayal dan memandang itu ya. Alimal inzal, jika dia mengetahui dengan menghayal atau memandang itu al inzala fihima, menyebabkan air maninya itu keluar. Dia tahu dengan melihat langsung atau dengan menghayal air maninya itu bisa keluar, dan ternyata keluar, maka batal. Berarti di situ ada unsur kesengajaan. Au bi mudaja'atin, atau dengan berpelukan. Sudah tahu nanti akan keluar ya, terus dia berpelukan, ternyata keluar, batal. Tapi kalau tidak sampai keluar ya tidak, tapi tetap dihukumi makruh. Fa iza anzala fi ihda hazil halati, maka apabila keluar air maninya ya, fi ihda hazil halati, pada salah satu dari kondisi-kondisi yang disebut tadi ya, batala shaumuhu, maka puasanya menjadi batal. Nah, itulah makna daripada saum itu sendiri, yakni menahan diri. Hubungan suami istri itu boleh. Makan, minum itu merupakan perkara-perkara yang boleh.
Tetapi ketika sudah datang waktu berpuasa, khususnya puasa Ramadan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka ada hukum larangan di situ. Nah, ketika sudah ada larangan, maka perkara yang boleh tadi menjadi haram. Seandainya dia lakukan, maka dikenakan dosa, mendapatkan dosa. Nah, inilah makna daripada puasa itu sendiri, yakni menahan diri, belajar untuk menahan. Makanya salah satu obat ataupun cara untuk bisa mengendalikan nafsu, ya, khususnya orang-orang yang belum menikah, ya, tidak mampu untuk menikah, mungkin karena biaya segala macam, tentu untuk meluangkan, ya, syahwatnya tidak ada jalur yang halal. Ya, bagaimana caranya? Ya tentu dengan cara berpuasa. Wa khulasatu mas'alati khurujil mani. Ringkesan, ya, khulasah mas'alati khurujil mani, tentang masalah atau tentang permasalahan keluarnya mani. Jadi yang kaitan dengan permasalahan seputar keluarnya air mani, ini ringkesannya, ya. Annahu taratan yubtilu wa taratan la yubtilu. Bahwasanya keluarnya air mani itu terkadang membatalkan puasa dan terkadang juga tidak sampai membatalkan puasa. Kapan keluarnya air mani itu bisa menyebabkan batal puasa? Fayubtilu fi halatain. Maka batal puasa itu dengan sebab keluar air mani, ya, fi halataini, pada dua kondisi. Al-awalu, yang pertama, bil istimna'i. Sudah tadi dibahas, yakni dengan istimna, yakni sengaja mengeluarkan. Ai tolabi khurujil mani, yakni berusaha untuk mengeluarkan air mani mutlakon, ya, secara mutlak, bi ayyi kaifiyatin, dengan berbagai macam cara, dengan cara apapun, yang penting dia ada usaha untuk mengeluarkan air maninya, maka mutlak hukumnya batal, ya. Nah, ini kondisi pertama. Yang kedua, wa idza basyara, apabila bersentuhan, imra'atahu, akan istri, alias dia laki-laki ini menyentuh istri, bersentuhan dengan istri, min ghairi hailin, tanpa ada pembatas. Berarti kulit ketemu kulit, berarti sudah ada niat, sudah ada di situ, ya. Ada kesengajaan, ada keinginan, walaupun tidak sampai untuk berhubungan, ya. Tetapi karena ada gesekan-gesekan, berarti gesek sebul kepek, begitu. Ya. Maka menyebabkan dia menjadi batal puasa. Wala yubtilu fi halataini, dan tidak batal dengan sebab keluar air mani itu fi halataini, pada dua kondisi juga. Yang pertama, iza kharaja, apabila keluar, ya, air itu min ghairi mubasyaratin, yakni dari ketiadaan mubasyarah, bersentuhan. Jadi keluarnya mani bukan karena bersentuhan, karena zorin au fikrin, seperti dengan sebab memandang, au fikrin, atau dengan sebab menghayal. Jadi di poin yang tadi, tempat bedanya itu kalau dia menghayal ditambah dengan memandang, terus saja memandang dengan keinginan supaya syahwatnya semakin nambah, sehingga menyebabkan air mani keluar, sehingga keluar batal. Tetapi ketika keluar air mani itu tanpa bersentuhan, ya, hanya sekedar memandang atau menghayal sedikit, tetapi karena
cepat sekali keluar, begitu keluar tidak ada niat semata-mata untuk mengeluarkan air mani, ya maka tidak sampai batal. Nah, karena ada juga sebagian yang sekadar melihat sesuatu yang secara kebiasaan itu tidak sampai keluar air maninya, malah dia keluar. Yang disebut dengan apa, Pak Mbak? Nah, ejakulasi. Jadi sudah batuk duluan, ya. Sudah renggek. Ben batuk, ben mutak malah, ya. Yang kedua, kondisi yang menyebabkan tidak sampai batal kalau keluar air mani. Iza kharaja, apabila keluar bi mubasyaratin, ya, dengan bersentuhan, artinya bersentuhan dengan istrinya, walakin bihailin, akan tetapi ada pembatas, ada penghalang, alias pakai pakaian gitu. Kalau yang tadi menyebabkan batal itu bersentuhan dengan istrinya tanpa hail, tanpa pembatas, tanpa pakaian. Nah, kalau yang ini tidak batal karena ada lapisannya. Nah, itu perbedaan lapisan. Ada sebagian ulama mengatakan kenapa tidak batal, karena lapisan itu kayak ibarat kayak mimpi, ya begitu. Nah, yang selanjutnya hukmul kublati, hukum ciuman, berciuman saat Ramadan. Ketika di luar Ramadan atau malamnya ya sah-sah saja, halalan thayyibah kalau ada pasangan, ya. Nah, tapi ketika pas di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Ya. Tahrumu, ternyata haram, ya, haram. Kenapa kok bisa haram? Idza kanat, apabila ciumannya itu tuhariku syahwatahu, yakni menggetarkan syahwatnya, ya, membuat syahwatnya semakin menggelinjang, syahwatnya naik lah gitu, ya, sinyalnya semakin tegang. Nah, itu maka statusnya haram. Ini wa mahallul hurmati, hukum haram berciumannya itu fisaumil fardi, pada puasa yang fardu. Aman naflu fala hurmata fih, sedangkan puasa sunnah kalau berciuman tidak sampai dihukumi haram. Apa hukumnya? Berarti ya adiknya haram lah, makruh, begitulah, agak bawahan. Seandainya pun kita batalkan juga tidak masalah karena itu sunnah. Tapi kalau puasa fardu kita batalkan, ya jelas dosa. Apalagi batal tanpa ada uzur. Wa amma idza lam tuharik syahwatahu, adapun jika dia berciuman tapi tidak sampai menyebabkan syahwatnya bertambah, ya biasa ya ciuman, andai sampai tergerak syahwatnya, fa khilaful aula, maka hukumnya khilaful aula. Makna khilaful aula ini menyalahi yang utama. Jadi dalam kaidah fikih itu ada hukum yang dilarang itu yang paling tegas, larangannya itu namanya haram. Ketika ada dalil bahwa ini dilarang dengan tegas dan dia lakukan dapat dosa, itu namanya haram. Zina, membunuh, mencuri dan seterusnya, itu sudah jelas keharamannya, dalilnya jelas tegas, siapa yang melakukan dapat dosa. Nah, ada bentuk larangan tapi tidak sampai sifatnya tegas, ya. Nah, itu namanya makruh, di bawahnya haram. Nah, kalau khilaful aula itu di bawahnya makruh. Jadi ada makruh, ada mubah. Sebelum di antara makruh dan mubah itu, disitulah posisi khilaful aula. Misalkan contoh, Rasulullah SAW ketika melakukan proses ibadah haji, dan inti haji itu di padang Arafah, ya, wukuf di
di Arafah. Nah, di saat beliau sedang wukuf di Arafah, maka beliau fokus untuk di Arafah berzikir, tidak beliau lakukan puasa. Nah, maka ketika kita tidak berpuasa, maka hukumnya sunnah. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ternyata ada orang yang di saat wukuf dia berpuasa. Nah, itulah yang disebut dengan khilaful aula. Artinya meninggalkan sunnahnya Nabi dengan tidak berpuasa, tapi dia lakukan berpuasa, tidak sampai makruh hukumnya. Nah, ini yang disebut dengan khilaful aula, menyalahi yang utama. Utamanya tidak puasa karena dia berada di padang Arafah, tapi dia puasa. Nah, tidak sampai haram apalagi makruh, tapi khilaful aula. Wala tubtilu, tidak sampai membatalkan. Ciuman tadi tidak sampai membatalkan. Kalau yang bangkit syahwatnya haram, sedangkan tidak bangkit hanya sekedar khilaful aula. Wala tubtilu, tidak sampai batal. Illa, nah ini, kecuali bisa batal nanti ciumannya itu iza anzala bisa babiha, jika keluarnya air mani itu dengan sebab berciuman tadi. Ya, oleh karena itu ya kita khusus bulan Ramadan itu siangnya ya kita jaga, menjaga diri dari perkara-perkara yang memunculkan batal puasa atau hilangnya pahala puasa. Yang selanjutnya al-mufattirus samin, perkara yang membatalkan puasa yang ke-8. Al-istiqa'atu, yakni muntah dengan sengaja. Ay talabu wa ta'ammudu khurujil qai'i, yakni berusaha dan sengaja mengeluarkan muntah. Jadi ada usaha dengan sengaja supaya sesuatu yang ada di dalam tubuhnya itu keluar. Berbeda dengan misalkan orang yang naik kapal, naik pesawat karena dia mabuk, karena kondisi akhirnya dia muntah, dan itu tidak dia inginkan, tidak sengaja. Nah, ini dia sengaja supaya keluar muntah. Fayu betilu, maka batal. Walau karena qalilan, walaupun yang keluar muntahnya itu sedikit. Yang batalkan itu karena ada usaha untuk mengeluarkan muntahnya. Wal qai'u, apa makna al qai'? Huwa at-ta'amu, yakni makanan alladzi ya'udu, yang kembali ba'da mujawazatil halqi, yakni setelah melewati tenggorokan. Artinya makanan kita telan, lalu makanan yang ada di dalam ini kembali melewati tenggorokan, ya. Mujawazatil halq. Walaupun yang keluar atau yang kembali itu bentuknya air. Nah, intinya benda sesuatu yang ada di dalam tubuh yang sudah kita makan dan keluar lagi, nah itulah yang disebut dengan al-qai', walaupun bentuknya air, ya. Walau lam yatagoyar, walaupun yang keluar itu tidak berubah, ya. Ta'muhu, ya, rasanya, walau nuhu, dan warnanya. Jadi tidak sampai berubah. Kita tadi minum warnanya kuning, keluarnya kuning, tetap dihukumi batal ketika ada sengaja. Wal hukmu idza kharaja minhul qai'. Nah, bagaimana kajian fikihnya tentang muntah itu? Bagaimana hukumnya jika muntah itu keluar? Anna famahu mutanajisun, bahwa sesungguhnya mulutnya, ya, mutanajis, maka terkena najis. Karena muntah itu najis, maka bibir atau mulut, ya,
yang terkena dengan muntah itu maka dia mutanajis. Kalau sudah disebut mutanajis, fayajibu alaihi, maka wajib atasnya ayagsilahu, untuk membasuhnya, artinya membasuh mulutnya. Wa yubaligho fil madmadati, dan tentu di samping wajib membasuh mulutnya, di samping itu juga wa yubaligho, dia dengan keras fil madmadah, dalam berkumumur, artinya berkumumur dengan kencang, untuk membersihkan sisa-sisa muntah yang ada di dalam mulut. Hatta yang gosila, sehingga terbasuh, artinya rata, jami'u ma fi famihi, yakni semua yang ada di dalam mulut, dengan sebab madmadah atau berkumumuran yang kencang tadi. Min haddihi az-zahiri, dari batasan yang tampak, yang zahir, baik di dalamnya atau di luarnya harus dihilangkan, karena muntah itu najis. Wala yubtilu as-sauma, dan tidak batal as-sauma, akan puasa. Wala yubtilu, dan tidak membatalkan as-sauma, akan puasa, iza sabaqahul ma'u ilal jawfi biduni ta'ammudin, apabila masuk air ilal jawfi, menuju tubuh, biduni ta'ammudin, dengan tanpa sengaja. Misalnya saking keras kita berkumumur, mungkin ada tanpa kesengajaan air itu ketelan. Nah, kalau pembahasan yang kemarin, seandainya ada orang yang berkumumur di waktu puasa Ramadan, dan berkumumurnya itu bukan yang disyariatkan, dia tidak wudhu, tidak mandi wajib dan seterusnya, lalu masuk air, maka batal. Atau dia mandi, ketika dia mandi yang tujuannya untuk tabarut atau tanzib, misalnya siang hari dia mandi saking gerah panas, dia mandi, entah itu dengan menyelam atau dengan menyiramkan air ke tubuhnya, lalu masuk air, baik sengaja ataupun tidak, batal, kan? Nah, ini penjelasan yang kemarin. Berbeda dengan ketika dia mandi, mandi yang wajib, mandi yang disyariatkan, baik itu mandi junub atau yang sifatnya sunnah, mandi Jumat. Kalau dia mandinya itu dengan menyelam, maka batal kalau masuk air ke dalam tubuhnya. Tapi ketika mandinya itu dengan dia tuangkan air ke dalam tubuhnya, ke dalam menyiramkan air dengan centok ke tubuhnya, maka tidak sampai batal kalau masuk air. Nah, ini. Ketika berkumumur saat muntah, lalu masuk air tanpa sengaja, maka tidak sampai membatalkan puasa. Li'anna izalatan najasati, karena sesungguhnya menghilangkan najis, ma'murun biha, itu sesuatu yang diperintah untuk dihilangkan. Kalau kita berkumumur, bukan berkumumur wudhu atau menghilangkan najis, terus masuk air walaupun tidak disengaja, bisa menyebabkan batal. Selanjutnya aqsamul iftari bi'tibari ma yalzamu bisababihi arba'atun. Pembagian atau macam-macam al-iftari yang batalkan puasa, bi'tibari dengan gambaran, dengan penjelasan, ma yalzamu bisababihi, sesuatu yang mengharuskan dengan sebab batalnya puasa itu arba'atun, 4.
Artinya ketika seorang batal dalam puasanya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Nah, secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada'u wal fidyah, yakni sesuatu yang orang yang batal puasanya maka dia nanti wajib qada' sekaligus fidyah. Nah, ada orang yang batal puasanya maka nanti dia harus bayar, dia harus mengkodoknya ya, dan juga membayar fidyah. Bagi siapa ini? Isnani, untuk 2 orang, bagi 2 orang ya. Yang pertama, al-iftaru, berbuka atau membatalkan puasa, li khaufin ala ghairih, karena ada kekhawatiran, ada ketakutan, ala ghairih, terjadi kepada yang lainnya. Nah, seperti apa contohnya? Kafitril hamili li khaufiha ala janiniha, seperti batalnya puasa orang yang hamil, li khaufiha, karena dia takut, ketakutannya, ala janiniha, atas janinnya. Jadi ada seorang yang hamil. Nah, ketika dia hamil, dia khawatir terjadi sesuatu kalau dia puasa. Nah, dia takut nanti janin ini kan orang lain ya, janinnya ini nanti tidak sehat atau sakit, atau bisa menyebabkan mendatangkan mudarat ya. Nah, karena dia takut terjadi sesuatu kepada janinnya, maka dia batalkan puasanya. Nanti pada saat selesai Ramadan, di hari-hari yang lain, dia harus membayar fidyah plus qada ya. Samping dia harus ganti puasa yang dia batalkan, ditambah lagi dia harus bayar fidyah, karena dia membatalkan puasanya karena takut terjadi sesuatu kepada orang lain. Dia tidak takut pada dirinya ya, tidak takut terjadi sesuatu pada dirinya, hanya takut pada terjadi pada orang lain ya. Wal murdi'i, begitu juga orang yang dalam keadaan menyusui, li khaufiha, karena ketakutannya ya, ala rodi'iha, atas anak yang dia susui. Seandainya dia nanti paksakan puasa, tidak ada suplai makanan, sedangkan dia dalam keadaan menyusui ya, maka nanti terjadi sesuatu sama anaknya. Ketakutan itulah yang menyebabkan dia harus membatalkan puasanya, tapi dia harus qada plus fidyah. Kama qala sahibu Safwat Zubat, wal muddu wal qada li zatil hamli au murdiin in khafata litifli. Wal muddu, dan 1 mud, wal qada, dan dia bayar, dan dia harus mengkodok, li zatil hamli, bagi orang yang dalam keadaan hamil, au murdiin, atau murdi, orang yang menyusui. In khafata, jikalau keduanya itu takut, litifli, terjadi sesuatu kepada anaknya atau janinnya yang dia kandung, maka dia harus kodok dan juga harus fidyah. Berapa fidyahnya? Wal muddu, 1 mud untuk satu hari. Berapa ukuran 1 mud? 1 mud itu sekitar 750 gram ya. Zakat fitrah ukurannya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Kalau 2,5 berarti bagi 4. Kira-kira sekitar itu sudah ya, 700-an. Amma iza aftarata khaufan, adapun apabila dia berbuka, maksudnya orang yang hamil sekaligus orang yang menyusui ya, khaufan, takut, ala anfusihima, terjadi atas dirinya. Kalau yang tadi dia takut terjadi sesuatu pada yang lainnya saja ya. Nah yang sekarang ini
dia berbuka karena takut terjadi sesuatu pada dirinya, wa ala tiflihima, begitu juga dia khawatir terjadi sesuatu pada anaknya. Falaisa alaihima, maka tidak wajib atas keduanya itu, orang yang hamil dan yang menyusui, illal qada'u, melainkan qada' faqat, hanya qada' saja, tidak bayar fidyah. Kalau dia takut terjadi sesuatu pada yang lainnya, maka qada' plus fidyah. Kalau dia takut terjadi sesuatu pada dirinya dan yang lainnya, maka hanya qada' saja. Nah, yang kedua, al-iftaru. Ya. Nah, kalau yang pertama tadi itu wajib qada' plus fidyah, ya, untuk 2 orang tadi. Nah, untuk berapa orang tadi? Untuk yang pertama, yakni bagi yang hamil dan yang menyusui. Nah, yang kedua, ya, yang wajib qada' plus fidyah. Yang kedua, al-iftaru, yakni berbuka, ya, atau membatalkan puasa atau batalnya puasa, ya, ma'a ta'khiril qada'i, yang disertai dengan mengakhirkan qada'. Ma'a imkanihi, besertaan dengan memungkinkannya, ya. Nah, jadi dia sebenarnya ada waktu untuk memungkinkan dia untuk mengqada', tetapi dia tidak qada', ya, tidak mengqada' puasanya, hatta ata Ramadanun akhar, sehingga, ya, kelalaian dia menyebabkan datang Ramadan berikutnya, bigoiri uzrin, tentu dengan ketiadaan uzur. Misalkan ada seorang yang puasa tahun kemarin, ya, tanpa uzur, dia tinggalkan dia berbuka lah, begitu, ya, dan puasa, dan 10 hari, dan yang seharusnya dia harus qada' 10 hari, nyante, ya, misalnya orang yang dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui, ya, 10 hari tidak puasa. Nah, saat selesai Ramadan tidak ada uzur, tidak sakit, tidak musafir, nyante, akhirnya datang Ramadan berikutnya, maka dia harus bayar fidyah plus qada'. Nah, ini karena dia mengakhirkan qada' itu sehingga sampai Ramadan berikutnya. Al-fidyatu, apa arti al-fidyah? Ya, muddun wahidun, 1 mud, likulli yaumin, untuk setiap hari, min ghalibi kutil baladi, yakni dari makanan pokok suatu negeri. Misalnya kita di sini apa bentuk makanan pokoknya, ya, yaitu kita keluarkan 1 mud. Beras, ya, beras. Ada pendapat mengatakan boleh diuangkan, tapi yang paling utama adalah makanan, bentuk makanan. Wa tatakarrarul fidyatu bi takarruris sinin, dan fidyah itu terus bertambah bi takarruris sinin, tergantung dengan bertambahnya puasa yang dia tinggalkan. Poin B, ya, bagian yang kedua dari orang-orang yang meninggalkan puasa. Nah, yang pertama tadi dia wajib bayar fidyah, ditambah juga dengan qada'. Nah, yang kedua, ma yalzamu fihil qada'u dunal fidyah, sesuatu yang menyebabkan dia harus qada' saja, ya, tanpa ada fidyah. Seperti apa? Kal mugma alaih, seperti orang yang pingsan. Wa nasin niyah, dan juga orang yang lupa berniat. Jadi
dia tidak berniat, lupa berniat, maka saat itu dia tidak terhitung puasa, tapi tetap dianjurkan untuk menahan diri dari makan dan minum. Tapi dia di hari berikutnya setelah Ramadan maka dia harus bayar, dia harus qada tanpa ada fidyah. Wal muta'addi, dan batalnya puasa itu karena kesengajaan, bifitrihi, dengan membatalkannya puasa. Misalkan tidak ada uzur apa, dia batalkan, malas lah gitu. Maka di hari yang lainnya dia harus qada. Bi ghairi jima'in, batalnya itu dengan tanpa jima. Kalau jima lain lagi bentuk hukumannya. Yang ketiga, ma yalzamu fil fidyatu dunal qada, yakni suatu yang mengharuskan dia untuk bayar fidyah saja. Qada tidak. Kasyahin kabirin, seperti orang tua yang sudah sepuh, tua renta, ya, syahin kabir. Maka orang ini, ya, dia harus bayar fidyah saja tanpa harus qada. Wal maridil ladzi la yurja buruhu, yang kedua orang-orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ini yang wajib untuk fidyah saja tanpa qada. Yang keempat, ma yalzamu fihil qada walal fidyah, yakni suatu yang tidak perlu untuk diqada ataupun dibayarkan fidyah. Tidak qada, tidak fidyah. Siapakah itu orang yang tidak berpuasa yang tidak bayar fidyah dan qada? Kafitril majnuni, yakni seperti tidak puasanya orang yang gila. Ghairil muta'addi bijununi, yang gilanya itu tidak ada kesengajaan atau kecerobohan. Ada gila yang sengaja, ada gila yang memang itu sudah fitrahnya. Kama qala sahibu Safatiz Zubat, wa jawizil fitra li khaufi mautin, bolehnya berbuka li khaufi mautin karena takut mati. Seandainya tumben puasa lalu pas jam 2 atau pertengahan, ya, siang hari, rasa-rasanya dia mau mati sekarat lah gitu karena puasa, akhirnya diperbolehkan untuk berbuka. Wa marodin, begitu juga orang yang sakit. Wa safarin, orang yang musafir. Iyutin, ya, jikalau musafirnya lama, panjang atau jauh. Wa khaufi murdiin, dan bolehnya berbuka itu bagi orang yang takut, murdiin, yakni orang yang menyusui tadi. Wa zati hamlin, dan juga orang yang dalam keadaan hamil. Minhu ala nafsiha, ya, takut atas dirinya. Durro bada, yakni bahaya pada diri mereka, ya. Wa yujibul qada, dan wajib qada dunal ibtida, wajib qada, tidak wajib fidyah. Wa muftirun, dan berbuka, ya, bolehnya berbuka li haramin, bagi orang yang tua, ya, tua renta. Li kulli yaumin, bagi setiap hari, mudun, satu mud, kama marra, ya, sebagaimana yang sudah lewat. Bila qada'i saumin, tanpa qada, ini bagi orang yang tua. Kalau wajib qada itu tanpa bayar fidyah, nah ini bagi orang-orang yang membatalkan puasanya tanpa uzur. Nah, seperti yang contoh-contoh yang sudah tadi, ya, di atas. Intinya ada yang wajib qada plus fidyah, ada yang fidyah, ada yang qada saja, ya. Ada yang fidyah saja, ada yang sama sekali tidak qada, tidak fidyah.
halatu wujubil qada'i ma'al imsaki ilal gurubi. Bab selanjutnya kondisi ya, halatu kondisi wujubil qada'i, wajibnya qada ma'al imsaki ilal gurub, disertai dengan tetapnya dia menahan diri ya, ilal gurubi sampai terbenam matahari. Situn ada 6. Ada orang yang batal puasanya, nanti dia tetap wajib qada. Ketika dia batal sampai terbenam matahari, tetap hukumnya wajib untuk dia tahan ya. Dia harus tetap menahan, tidak makan, padahal sebenarnya dia batal, tapi tetap dia menahan diri sampai terbenam matahari untuk tidak makan, minum dan seterusnya ya. Yang pertama, ala muta'addin bi fitrih, yakni orang yang sengaja berbuka. Lelah puasa sengaja, tidak ada uzurnya, tidak musafir atau tidak sakit, tetapi memang dia ingin untuk membatalkan puasa sengaja, maka dia nanti harus qada. Biasanya kalau dia sengaja batal puasa, saat hari wajibnya saja yang manfaatnya luar biasa dia sengaja tinggalkan, apalagi nanti qada kali menjaga ya, begitu ya. Maka itulah tempat dibutuhkan iman, ada kesadaran, tempat kita bermuhasabah di bulan Ramadan ini untuk kita tingkatkan iman kita. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan walau sahwan, atas orang yang meninggalkan niat pada malamnya walau sahwan, walaupun dalam keadaan lupa. Jadi orang yang meninggalkan niat di malam harinya, maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i itu setiap malam harus niat munfarid ya, karena hari ini dengan hari berikutnya berbeda, tentu niatnya pun harus menyendiri. Berbeda dengan mazhab Maliki kalau tidak salah ya, cukup satu kali saja berniat untuk keseluruhan. Maka seandainya malam berikutnya dia tidak berniat, maka sudah ada. Malah Imam Abu Hanifah mazhabnya boleh berniat pada pagi harinya kalau dia lupa pada malam hari. Maka ada salah satu kitab di situ disebutkan, seandainya dia lupa puasa pada niat pada malam harinya, lalu paginya itu dia berniat taklid ke Imam Abu Hanifah. Tetapi insya Allah dengan niat semangat Ramadan, kita jalankan kegiatan kewajiban pada malam harinya, tentu pasti kita akan tetap berniat. Ada juga pendapat kita berniat full sebulan penuh. Seandainya kita tidak sampai 1 bulan, tetapi karena niat itu kita meninggal dunia, kita sudah terhitung mendapatkan puasa 1 bulan penuh dengan niat 1 bulan full itu. Yang ketiga, ala man tasahhara zonnan, atas orang yang makan sahur ya, zonnan, dia menyangka baqo al-lail, yakni masih malam. Fabana khilafuhu, maka tampak khilafuhu, kesalahannya, arti dia sangka itu malam hari tetapi sudah terbit fajar, maka dia wajib qada karena dia makan karena sudah terbit fajar. Berbeda kalau dia ragu ya, tetapi memang keraguannya itu tetapi malamnya ada masih ya, belum terbit fajar, tapi ini dia ragu tapi tetap makan sahur, lalu kenyataannya
sudah terbit fajar, maka tentu dia wajib qada. Dan juga dianjurkan untuk menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang keempat, alaman aftara zanna, atas orang yang berbuka. Zanna di mana dia menyangka al-ghuruba, sudah terbenam matahari. Fabana khilafuhu, ternyata apa yang dia sangka itu salah, keliru. Muncul jelo malik misal. Ya. Dia sangka ini dia sudah tenggelam matahari. Dia berbuka, ternyata masih siang. Maka dia wajib qada. Lalu jangan lebihan malik sepiring sautannya, ya. Tahan dulu sampai tenggelam matahari. Yang kelima, alaman bana lahu yaumu salasina sya'ban annahu min Ramadan. Jadi wajib nanti qada, ditambah lagi dia tetap menahan diri dari makan minum sampai maghrib, ya. Yang kelima, alaman bana, atas orang yang tampak baginya yaumu salasina sya'ban, yakni 30 Sya'ban, annahu min Ramadan, ternyata itu bulan Ramadan. Misalkan kita tahu ini masih bulan Sya'ban tanggal 30. Ternyata saat itu kita sangka itu masih tanggal 30 Sya'ban. Kita tidak puasa. Ternyata sudah masuk Ramadan. Ya, sudah masuk Ramadan, maka kita wajib qada plus menahan diri sampai maghrib. Yang keenam, alaman sabaqahu ma'un, atas orang yang mana orang tersebut itu masuk air ghairu masyru'in. Artinya masuknya air itu bukan karena disyariatkan, bukan karena masuknya air itu diperintah, dalam arti tidak berwudu, ya. Min madamadatin, dari berkemumur, au istinsakin au guslin. Ini berkemumur atau menghirup air ke hidung atau mandi yang tidak diperintah, tidak disyariatkan, lalu air itu masuk, maka puasa hari itu harus dia ganti menjadi puasa qada dan tetap menahan sampai buruk. Kita lanjutkan, halatu adamil fitri biwusuli ainin ilal jawfi min manfazi maftuhin. Kondisi tidak disebut batal, ya. Artinya kondisi di mana tidak sampai batal puasa, ya. Biwusuli ainin ilal jawfi, dengan masuknya benda ke dalam tubuh. Min manfazin maftuh, dari lubang yang terbuka. Biasanya kan ada benda masuk ke dalam lubang yang terbuka, maka bisa batal. Nah, ada kondisi-kondisi di mana ketika benda itu masuk ke dalam lubang yang terbuka ke dalam tubuh tidak sampai batal. Nah, apa saja itu? Ada 7. Yang pertama, ma wasala ilahi binisyan, yakni sesuatu yang masuk ke dalam jauf, ke dalam tubuh, binisyan, dengan kondisi lupa. Misalnya kita puasa, kita makan minum lupa, maka tidak sampai batal. Yang kedua, ma wasala ilaihi ma'al jahli bi fitrihi, yakni sesuatu yang masuk ke dalam jauf, ke dalam tubuh
ma'al jahli bi fitrih, atas dasar ketidaktahuan dengan batalnya masuk barang itu. Oh, saya kira tidak batal seandainya tamu ya. Nah, ketidaktahuannya. Tapi ketidaktahuannya itu ada batasannya ya. Wa kanal jahilu, adalah orang yang bodoh itu, yang tidak tahu hukum ya, miman yu'zaru bijahlihi, yakni bagi orang yang memang kebodohannya itu ya ada uzurnya ya. Seperti yang sudah kita bahas, bodohnya itu karena mungkin dia malas ya, baru masuk Islam, atau di tempatnya, di kampungnya tidak ada orang yang paham agama. Ada ulama tapi jauh dari tempatnya, sehingga dia tidak tahu, oh ini yang batalkan, ini yang tidak. Tapi ketika dia sudah telan, oh ternyata batal. Nah, ini tidak masalah, tidak sampai membatalkan. Nah, yang ketiga, ma wasala ilahi ma'al ikrahi ma'a tawaffuri surutil ikrah, yakni sesuatu yang masuk ke dalam tubuh ma'al ikrahi, yang disertai dengan adanya paksaan. Jadi ada benda masuk ke dalam tubuh tapi proses masuknya dipaksa. Pemaksaannya itu ma'a tawaffuri syurutil ikrah, yakni besertaan dengan terpenuhinya syarat-syarat pemaksaan. Jadi harus memenuhi syarat. Kenapa disebut pemaksaan? Baru dikatakan bahwa benda yang masuk itu tidak sampai membatalkan puasa. 4. Al-mutaqaddimatu fi azari sholah wa yuzadu syartun. Nah, jadi syarat-syarat pemaksaan itu ada di dalam bab azarus sholah. Nah, ini berarti di kitab sholat ini ya. Apa saja bentuk syarat-syarat pemaksaan sehingga puasa itu tidak sampai batal. Tidak salah di halaman baju ludet nih, mau hadiah nih. Azarus sholah. Deh. Hadiah inam apa? 190? Oh ya. Ini di kalimat terakhir di situ wasyurutul ikrah ya. Syarat ikrah terpaksa ada 4. Kalau sudah memenuhi syarat yang 4 ini, maka dia disebut sebagai pemaksaan dan boleh atau tidak batal. Apa syarat yang pertama? Qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin au tagallubin, yakni kuasanya orang yang memaksa. Jadi orang yang memaksa ini memang dia berkuasa atau mampu. Ala tahqiqi, atas membenarkan ma haddada bihi, apa yang dia ancam ya, bihi dengannya, biwilayatin au tagalubin, dengan kuasanya atau dengan kekuatannya. Syarat yang pertama, bahwa orang yang memaksa itu benar-benar mampu untuk membuktikan ancamannya itu. Yang kedua, ajzul mukrahi andaf'i ma ukriya bihi biharobin au istighosatin, lemahnya orang yang dipaksa tadi, tidak ada kemampuan untuk melawan dari apa yang dia
dipaksa itu, baik dengan berlari atau meminta tolong. Wah, tidak mampu. Yang ketiga, zonnul mukrahi, ya, sangkaan orang yang dipaksa, ya, annahu inimtana'a fa'alal mukrihu ma khawwafahu bihi, ya. Jikalau dia cegah, ya, apa yang dikerjakan oleh yang memaksa itu, ma khawwafahu bihi, ya. Nah, nanti terjadi sesuatu yang dia khawatirkan. Nah, dia sangka, kalau saya nanti melawan yang memaksa ini, maka akan terjadi sesuatu yang tidak, ya, diinginkan. Yang keempat, Allah takuna hunaka qarinatu ikhtiarin. Nah, tidak adanya di situ, ya, bagi orang yang dipaksa itu kehendak sendiri. Yang namanya dipaksa bukan karena kehendaknya sendiri. Nah, ketika ada orang yang memerintahkan, nah, harus buka. Nah, di situ dia bukan kehendaknya sendiri, walaupun memang dengan dia makan saat itu dia kenyang, tapi bukan kehendaknya dia, nah, maka tidak sampai membatalkan puasa. Nah, yang keempat, ma wasala ilaihi bijaryani rikin khalisin tahirin bima baina asnani. Sesuatu yang tidak menyebabkan batal puasa, ya, sesuatu yang masuk ke dalam jauh tubuh lewat lubang yang terbuka, bijaryani rikin khalisin, yang terbawa oleh air liur yang murni, tahirin yang suci, bima baina asnani, yakni terhadap sesuatu yang ada di antara giginya. Misalnya di celah-celah gigi mungkin tidak bersih, kita sikat gigi saat sahur, ada nempel sisa-sisa nasi misalkan, ya, sedikit. Nah, ternyata sulit untuk kita keluarkan, nah, ketelan, nah, tidak masalah, terbawa oleh air liur yang bersih, yang murni. Yang kelima, ma wasala ilahi wa kana gubara tariqin, yakni benda atau sesuatu yang masuk ke dalam lubang, ya, yang terbuka, yang sampai ke dalam tubuh, wa kana gubara tariqin, adalah benda itu berbentuk debu jalan. Nah, ini susah kita hindari. Yang keenam, ma wasala ilaihi wa kana gorbalata dakikin wa nahwa, benda yang masuk ke dalam tubuh yang bentuknya itu seperti debu tepung. Pokoknya tepung, misalnya ketika kita tuang, ya, terus terbang debunya, tepungnya itu, nah, terus ketelan, nah, maka tidak sampai membatalkan. Yang ketujuh, ma wasala ilahi wa kana zubaban ta'iran wa nahwa, tidak sampai batal, ya, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, wa kana zubaban, walaupun itu berbentuk zubab, bukan zubab, lalat, lalat, ta'iran yang terbang, pada orang-orang. wa nahwahu, dan semisalnya, ya, lalat atau nyamuk saat terbuka mulut kita lalu masuk misalkan ketelan, tidak sampai Iya, membatalkan. jadi bosan bapak. Nah, kita lanjutkan sampai selesai ini. Masailu mansurah fis shaum, beberapa permasalahan yang sering terjadi, ya, masailu mansuratun fis shaumi, permasalahan yang sering terjadi pada saat berpuasa. Yang pertama, iza balagos sabiyu, ya, apabila telah balik
as-sabiyu, yakni orang yang masih kecil. Au aqamal musafiru, atau sudah mukim. Al musafiru orang yang musafir. Au sufiyal maridu, atau sudah sehat. Al maridu orang yang sakit. Wahum shaimuna, dan mereka itu dalam keadaan berpuasa. Misalkan ada anak-anak yang belum balik, saking biasanya dia saat itu berpuasa. Nah ternyata hari itu keluar maninya sebagai tanda dia balik, maka tetap jalan puasanya. Nah ini makanya haruma alaihimul fitru, haram baginya untuk al fitru, berbuka ya. Wa wajaba alimul imsak, maka wajib atas mereka itu al imsak, tetap menahan diri ya, untuk terus berpuasa. Misalnya ketika dia sakit, terus dia dalam keadaan berpuasa, seandainya pun dia membatalkan puasanya tidak masalah ya. Tapi saat itu tiba-tiba sehat misalkan, maka haram baginya untuk berbuka, tetap wajib untuk terus berpuasa. Nah, yang kedua, idza tahuratil haidu wa nufasau, apabila suci orang yang haid dan nifas, au afaqal majnunu, atau sehat orang yang gila, au aslamal kafiru, atau masuk Islam orang yang kafir, fi nahari ramadana, pada siang bulan Ramadan. Ustuhibba lahumul imsak, maka disunnahkan bagi mereka al imsaku, menahan diri. Dia kafir, pas zuhur masuk Islam, maka saat itu disunnahkan untuk menahan diri, tidak makan ini. Wala qada'a alal majnuni, dan tidak wajib qada atas orang yang gila. Wal kafiri, dan orang yang kafir. Wal kafiri. Nah, yang ketiga al murtaddu, yakni murtad. Yajibu alaihi qada'u ma fatahu minasyam, wajib atas orang yang murtad itu qada'u ma fatahu, mengkodok puasa yang dia tinggalkan, minasyami, dari puasa. Asna ariddatihi, di pertengahan murtadnya. Walau junna, walaupun dia gila, fi asna'iha, di pertengahan puasanya. Ketika datang Ramadan, tinggal 10 hari Ramadan dia murtad ya. Lalu 2 hari berikutnya masuk Islam lagi, maka 2 hari yang dia tinggalkan saat murtad harus dia qada. Yang keempat, minal khata'i al-fahisi al-waqi'i fihi katsirun minan nas, sebagian dari kesalahan yang fatal al-waqi, yang terjadi fihi, padanya, katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Apa itu? Annahum, bahwasanya mereka, indama yasmauna azan al-fajri, ketika mereka mendengar azan fajar subuh ya, yatabadaruna ila surbi, mereka bersegera untuk minum dalam keadaan suara azan. Dia sudah dengar suara azan, tetapi dia minum. Iqodan minhum, mereka berkeyakinan jawaza zalik, boleh. Nah, ini. Madamal muazinu yuazinu, selama orang yang azan itu azan. Nah ini wazalika liyajuz. Secara ilmu kaidah Islam fikih tentu tidak boleh. Wa may yaf'alhu fasamu batil, maka barang siapa yang melakukan itu maka puasanya batal. Wa alaihil qada, dan wajib atasnya qada. In kana shaumuhu fardhan, jikalau puasanya fardu. Li'annal muazzina, karena sungguhnya orang yang azan, la yusra'u fil azani,
tidak disyariatkan di dalam azan itu illa ba'da tulu'il fajri, melainkan sesudah terbitnya fajar. Jadi azan dikumandangkan ya karena memang sudah terbit fajar, sudah ada masuk waktu. Fa iza syariba asna al azani, maka jika dia minum di pertengahan azan, fayakunu qad syariba fi waqtil fajri, maka adalah ia minum pada waktu fajar. Berarti dia minum pada waktu masuk waktu untuk berpuasa. Wa kullu zalika bisa babil jahli, dan semuanya itu disebabkan ketidaktahuan. Walam yakun bizalik ahadun minal a'immatil mu'tabirin, dan tidak ada ucapan yang demikian itu ahadun minal a'immatil mu'tabirin, ya, yakni dari golongan ulama-ulama yang memiliki ilmu pengetahuan atau yang jelas. Yang kelima, idza mata syakhsu, apabila mati seorang, wa alaihi qada'u shaumi min Ramadan, dan atasnya dia memiliki hutang atau qada' puasa Ramadan, au kafarah, atau dia berhutang kafarah, puasa kafarah. Wa qad tamakana, dan sungguhnya dia mampu. Artinya saat masa dia hidup ada kemungkinan untuk dia qada. Walam yakdihi, namun dia tidak berusaha untuk mengqada puasanya. Fayajuzu, maka harus ayyasuma anhu waliyuhu, yakni walinya untuk berpuasa untuknya. Ada orang mati, ketika dia mati dia punya hutang puasa Ramadan. Nah, padahal banyak waktu untuk dia gunakan untuk dia kodok, tapi tidak dia gunakan. Maka dia mati dalam keadaan membawa hutang puasa, padahal dia mampu. Nah, maka caranya walinya, siapa yang disebut walinya di sini? Yakni kerabatnya atau keturunannya. Untuk berpuasa atas nama orang. Atau cara yang kedua, yuhrija an kulli yaumin muddan, walinya mengeluarkan dari setiap hari yang dia tinggalkan muddan satu. Yang keenam, yajuzu fi shaumin nafli, boleh pada puasa sunnah, ayyuftira walau biduni uzrin, untuk berbuka walaupun tidak adanya sebab, tidak ada uzur syar'i. Walaupun tetap sehat segar, tapi karena dia puasa sunnah, walaupun dia berbuka tidak masalah. Kalau puasa wajib dia buka dalam kondisi sehat, jelas berdosa. Ben dosa ben kodok. Kecuali kalau berbuka dengan sebab uzur tidak berdosa. Wala yajuzul iftaru fi shaumil fardi, dan tidak boleh berbuka pada puasa fardu, baik itu Ramadana au qada'in au nazrin au ghairi zalik. Yang ketujuh, yahrumul wisal, haram wisal, puasa wisal. Apa itu? Ayyasuma yaumaini mutataliyaini biduni ayyata'ata bainahuma mufattiran, bahwa berpuasa 2 hari yang berturut-turut biduni ayyata'ata, tanpa ada disertai atau diselangi, disela-selai, bainahuma, antara keduanya, mufattiran, yakni berbuka. Artinya misalnya dia puasa wisol dari Had sampai Senin, tidak ada buka-buka. Yang kedelapan, yajibu qada'u shaumil fardi alal fauri in aftara bi ghairi uzrin, wajib qada' puasa fardu alal fauri dengan segera. Jika dia tinggalkan puasa fardu, wajib mengkodoknya dengan segera. In aftara bi ghairi uzrin,
jika dia berbuka ya, atau dia tidak puasa tanpa uzur. Jadi dia batal puasanya bukan karena sakit atau musafir, intinya tidak ada uzur ya. Maka diharuskan dia segera untuk mengqadha. Wa yajibu ala tarahi in aftara bi uzrin kasafarin au maradin au nisyaniyah. Wa yajibu, dan wajib ya, ala tarahi. Artinya taroh ini ditunda ya. Nah, sebenarnya bukan bahasanya wajib sebenarnya di sini ya. Artinya tidak wajib disegerakan, berarti boleh ditunda. Nah, itu bahasanya. Boleh ditunda in aftara bi uzrin, jikalau dia berbuka ya, membatalkan puasanya bi uzrin dengan uzur, kasafarin au maradin au nisyaniyah. Nah, itu tempat bedanya. Kalau dia batal puasanya jika tidak uzur, maka wajib untuk disegerakan. Kalau sudah ada hukum wajib disegerakan, kalau dia santai berarti dosa. Nah, berbeda dengan orang yang batalkan puasanya karena ada uzur, walaupun dia lalaikan, artinya dia tunda ya, tidak sampai menyebabkan dosa, artinya dibolehkan. Ayat terakhir 9, iza ra'a shaiman yakulu, apabila dia melihat orang yang berpuasa ya, yakulu makan. Misalnya bulan Ramadan dia melihat ada orang yang makan ya. Fa in kana zahiru halihi, maka jikalau ada orang yang makan di saat berpuasa itu ya, zahiru halihi yakni tampak keadaannya ya. Artinya kondisi kesehariannya, penampakan kesehariannya, at-taqwa, orang yang selalu taat gitu ya. Dari penampakannya ini orang baik, lalu kita melihat dia tidak berpuasa, dia makan, maka bagaimana cara kita ya, tanggapan kita, payusanu tanbihu, maka disunahkan, kita disunnahkan tanbihu buhu, yakni mengingatkannya. Kalau secara zahirnya dia orang taat, tapi saat itu dia makan saat berpuasa, kita disunahkan untuk mengingatkannya. Wa in kana zahiru halihi, dan jikalau ada zahiru halihi yakni tampak luarnya ya, at-tahawuna, yakni orang yang selalu ceroboh, artinya kurang bagus lah orang ya. Memang ya, biasa tidak puasa, jarang taat bi awamirillah, dengan perintah Allah, fayajibu, maka wajib tanbihuhu, mengingatkan, tanbihahu ya. Maka wajib bagi orang yang melihat itu apa error jari mengingatkannya, tanbihahu ya. Itulah kondisi, karena Islam mengajarkan kita untuk terus mengajak ya. Kita ajak, ketika kita mengajak, respon orang yang kita ajak pasti bermacam-macam. Ketika kita mengajak berarti kita sudah menjalankan syariat ya. Karena inti dari Islam itu juga ada nilai-nilai ajakan, dakwah di situ. Seandainya pun dia tidak mau, berarti Allah yang atur ya. Sampai Rasul diinformasikan oleh Allah, wahai Rasulullah, engkau tugasmu hanya tablik, menyampaikan. Nah, ketika mereka tidak mau, ya jangan dipaksa, karena yang berhak memberikan hidayah itu adalah Allah. Sampai paman beliau sendiri, yakni Abu Thalib, menyaksikan kenabiannya, menyaksikan mukjizatnya. Malah di saat-saat akhir hayat Abu Thalib itu, Rasul ya, padahal kelas Nabi, langsung mengajak pamannya untuk masuk Islam supaya selamat. Tetapi keegoisan Abu Thalib itu tidak hilang sampai akhir hayatnya, dia tetap mati. Itulah
itulah salah satu bukti bahwa hidayah itu yang memberikan adalah Allah SWT. Ya. Manusia itu tugasnya hanya menyampaikan saja. Ya. Nah, maka tentu kita mencari yang namanya hidayah. Jangan sampai kita nunggu. Ya. Tetap kita cari. Ibaratnya ketika kita mau pergi ke suatu tempat, anggaplah ke Cakra, mau cari toko pakaian. Ya. Kita tidak tahu di mana tempat lokasi toko itu. Ya. Kalau kita nunggu saja, siapa yang mau ngasih tahu? Nah, maka tetap kita cari dengan cara bertanya, di mana, baru kita akan temukan. Sama seperti hidayah ini ya kita cari. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mencari hidayah itu. Siapa sih Tuhan yang sesungguhnya? Ya. Jika dia lihat matahari, oh ini matahari Tuhan. Jika nyampe malam, kok Tuhan bisa hilang? Datang bulan, oh ini Tuhan kita. Nah, ada proses pencarian. Nah, saat itulah Allah turunkan cahaya ilahinya sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah Islam, ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, besok kita lanjutkan babul i'tikaf. Nah, kalian sekali tinggal nyampe bab haji umroh. Nah, bon hatam kira-kira ini sampai selesai Ramadan. Dekah pokok tuh. Ngaji ngonek-ngonek. La ilaha illallah wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji wal ma'ad.